Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bersama saya, Stefin Dityaningrum Gita Nurani. Kali ini saya akan membahas terkait ruang kolaborasi modul 2.1, di mana dalam modul ini saya bekerja sama dengan Ibu Danika Suharni dan Bapak Yoga Gumolo Sri. Dalam modul ini, saya akan membahas terkait pembelajaran berdiferensiasi, di mana kami memilih kasus ataupun situasi 3 di dalam posisi SMP. Saya akan memberikan ringkasan skenario terkait dengan situasi 3, yaitu tokoh di dalamnya adalah Bapak Dudidam, kemudian materinya adalah iklan barang dan jasa. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Dudidam adalah diskusi seluruh kelas dengan memberikan pertanyaan pemandu, kerja individu, pasangan, kelompok kecil, kerja kelompok kecil, mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep. Memberikan tugas individu dengan membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid, menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya, dan yang terakhir, mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Pertanyaan pemandu, ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Untuk pertanyaan yang pertama, terkait dengan kebutuhan belajar murid yang berusaha dilakukan atau dipenuhi oleh Bapak Dudidam adalah meliputi 1. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid terkait dengan melakukan pemetaan awal, yaitu melalui pertanyaan-pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan, dan jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan. Berikutnya, di dalam mengecek kesiapan belajar murid adalah dengan menyiapkan skenario pembelajaran. Selanjutnya, kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh Bapak Dudidam adalah minat murid, di mana beliau melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain, yaitu dengan menuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Kemudian menentukan jenis iklan, misalnya radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Dan yang terakhir adalah dengan mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Kebutuhan belajar yang ketiga adalah profil belajar murid, di mana di dalam profil belajar murid terdiri dari referensi terhadap lingkungan belajar. Yang dilakukan oleh Pak Dudidam adalah mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misalnya sendirian, di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Selain preferensi terhadap lingkungan belajar, juga ada preferensi gaya belajar. Terdiri dari 3, visual, audio, dan kinestetik. Untuk visual, dengan lembar kertas grafik yang memiliki T-chart
untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan iklan tertentu, kemudian melalui audio dengan penjelasan guru terkait konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan, serta kinestetik dengan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain, dan diskusi kelompok kecil. Untuk selanjutnya, selain menyiapkan lingkungan belajar, ada juga menyiapkan 3 skenario, yaitu skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Yang pertama dengan mengecek kesiapan belajar atau readiness, yaitu dengan melakukan ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu. Selanjutnya, untuk mengecek terkait minat, maka Pak Dudidam memberikan kebebasan dalam memilih jenis iklan. Dan yang terakhir, untuk profil belajar murid, Pak Dudidam melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Pak Dudidam. Yang pertama adalah konten, di mana Pak Dudidam menentukan 3 skenario sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian memberi setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, seperti radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Strategi yang kedua adalah proses, di mana beliau melalui pembelajaran yang dilakukan, baik itu secara mandiri, berpasangan, ataupun kelompok kecil. Selanjutnya adalah strategi berdiferensiasi produk. Di dalam skenario, belum ada penjelasan secara detail atau tersurat terkait pemberian tugas akhir atau produk yang berbasis pembelajaran berdiferensiasi. Pak Dudidam hanya memberikan 3 buah skenario yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, tetapi belum memberikan kebebasan terkait produk yang akan dihasilkan oleh masing-masing siswa. Selanjutnya adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Penilaian ada 3. Yang pertama adalah assessment for learning, di mana itu dilakukan di awal dengan pertanyaan pemandu dan selama proses pembelajaran. Selanjutnya, assessment of learning, di mana dilakukan oleh Pak Dudidam dengan cara pemberian tugas individu. Dan yang terakhir adalah assessment as learning, di mana murid memberikan pendapat terkait iklan kelompok lain, memberikan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing iklan kelompok lain. Ini merupakan salah satu penilaian antar teman. Demikian penjelasan terkait ruang kolaborasi modul 2.1. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.